Angka 14C, 14D, dan 14G pilih tidak. Angka 14E, 14F, dan 14H dapat dilewati. Pada bagian C, lampiran tambahan. Huruf A, B, dan C dapat dilewati. Huruf D dan E pilih tidak. Pengisian halaman induk SPT telah selesai. Mari kita lanjutkan dengan pengisian lampiran SPT. Selanjutnya, pengisian lampiran L1. Lampiran L1 merupakan lampiran yang otomatis muncul pada SPT tahunan PPh orang pribadi, terdiri atas 5 bagian. Bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Pada lampiran L1 bagian A, sistem akan mengisi otomatis data harta berdasarkan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak sebelumnya. Silakan kawan pajak melakukan cek posisi harta yang dimiliki atau dikuasai per akhir tahun pajak pelaporan. Lalu, melakukan ubah untuk melengkapi data yang sudah ada atau menghapus data harta yang sudah tidak dimiliki atau dikuasai, serta menambahkan data harta baru jika memiliki harta baru yang belum dilaporkan. Dan kawan pajak wajib mengisi minimal 1 data harta untuk dapat melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Bagian A ini terdiri dari 6 subpengelompokan, yakni kas dan setara kas, piutang, investasi sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, termasuk tanah bangunan, dan harta lainnya. Sesuai ilustrasi kasus, terdapat harta berupa kas dan setara kas berdasarkan data pada SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Untuk mengubah nilai harta sesuai dengan kondisi akhir tahun pajak pelaporan, silakan klik lambang pensil. Akan muncul formulir yang harus diisi untuk melengkapi data harta. Pada bagian deskripsi, pilih jenis harta yang sesuai, serta melengkapi isian data yang diminta, lalu klik simpan. Selanjutnya, klik tombol tambah untuk mengisi harta yang diperoleh pada tahun pajak 2025. Perlu diketahui, selain secara manual, kawan pajak dapat mengisi daftar harta dengan metode impor data pada tombol impor data. Adapun template file impor dapat kawan pajak unduh dari laman www.pajak.go.id/kortek. Selanjutnya, gulir ke bawah menuju bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Sama dengan sebelumnya, sistem akan mengisi otomatis data utang berdasarkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Jika kawan pajak memiliki utang berdasarkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya, silakan melakukan ubah data untuk menyesuaikan nilai utang per akhir tahun pajak pelaporan, atau menambah data utang jika memiliki utang baru yang belum dilaporkan. Sesuai dengan ilustrasi kasus, wajib pajak hanya memiliki utang baru yang diperoleh pada tahun pajak 2025. Untuk memasukkan data utang, silakan klik tombol tambah. Kemudian, lengkapi data formulir yang diminta. Lalu, klik simpan. Berikutnya, lampiran L1 bagian C. Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak sesuai data yang ada pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Sistem akan mengisi otomatis data anggota keluarga berdasarkan data unit keluarga pada informasi profil wajib pajak. Apabila data tidak sesuai, kawan pajak dapat mengubahnya melalui modul portal wajib pajak, lalu ubah pada menu unit pajak keluarga. Selanjutnya, gulir ke bawah bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan BPA 1 yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja. Dan
Kawan pajak dapat menambah data penghasilan dari pekerjaan lain jika diperlukan dengan klik tombol tambah. Sesuai dengan ilustrasi kasus, untuk nilai penghasilan neto yang berasal dari satu pemberi kerja telah terisi secara otomatis sehingga tidak perlu ditambahkan secara manual. Berikutnya, bagian E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja sesuai dengan BPA1 yang telah diterbitkan. Apabila kawan pajak memiliki bukti pemotongan atau pemungutan lain, maka kawan pajak dapat melakukan penambahan dengan melakukan klik pada tombol tambah. Sesuai ilustrasi kasus pada video panduan ini, bukti pemotongan hanya bersumber dari satu pemberi kerja telah terprofil otomatis, sehingga tidak perlu dilakukan penambahan. Pengisian lampiran sudah selesai. Silakan kawan pajak untuk kembali ke halaman induk untuk melakukan submit SPT tahunan PPh orang pribadi. Namun, sebelum melakukan submit SPT, pastikan data yang muncul pada formulir induk SPT sudah sesuai. Selanjutnya, pengisian pernyataan dan submit SPT. Pada bagian K, pernyataan. Silakan centang pernyataan. Selanjutnya, klik bayar dan lapor. Akan muncul notifikasi sebagai berikut. Kawan pajak dapat menutup notifikasi tersebut untuk melanjutkan pelaporan. Selanjutnya, kawan pajak harus menandatangani dokumen SPT. Pada bagian penyedia tanda tangan, pilih kode otorisasi DJP. Kata sandi penandatanganan silahkan diisi dengan paspres yang telah kawan pajak buat sebelumnya. Lalu, klik simpan dan klik konfirmasi tanda tangan. Status SPT tahunan akan otomatis menjadi dilaporkan. SPT yang telah berhasil dilaporkan akan muncul di menu SPT dilaporkan. Kawan pajak dapat mengklik ikon mata untuk melihat isi SPT. Lalu, klik tombol hijau untuk mengunduh tanda terima pelaporan SPT atau bukti penerimaan surat. Atau klik tombol merah untuk mengunduh SPT dalam bentuk PDF. Selamat! Kawan pajak telah berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan Cortex. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak 1500 200. Subscribe YouTube channel @ditjenpajak.ri untuk menyimak video panduan lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.